Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Azza, Khalifah Umar bin Khattab baru saja kembali dari perjalanan silaturahmi ke negeri Syria. Seperti biasa, Umar bin Khattab suka berkeliling dan memeriksa situasi di sekitar wilayah untuk melihat bagaimana kondisi rakyat jelata dan merasakan penderitaan yang mereka alami. Pada kali ini, ia memutuskan untuk mengunjungi sebuah pondok buruk yang ditempati oleh seorang nenek tua. Dengan menyamar sebagai orang biasa, Umar bin Khattab pergi ke rumah nenek tersebut. Menyamar adalah kebiasaan yang dilakukan oleh Khalifah Umar agar ia dapat melihat sendiri penderitaan yang dialami oleh rakyatnya dan mendengar pandangan mereka tentang dirinya. Saat tiba di rumah nenek tersebut, Khalifah Umar memberi salam dan bertanya, "Apakah nenek pernah mendengar kabar tentang Umar?" Nenek itu menjawab, "Kabar terakhir yang saya dengar adalah Umar baru saja kembali dengan selamat dari Syria." Khalifah Umar bertanya lagi, "Apa pendapat nenek tentang khalifah kita?" Nenek itu menjawab, "Semoga Allah memberikan kebaikan kepadanya." Umar bin Khattab bingung dan bertanya, "Mengapa nenek berkata seperti itu?" Nenek menjawab, "Ia jauh dari rakyatnya. Sejak menjadi khalifah, ia belum pernah menjenguk pondokku ini atau memberikan bantuan finansial." Umar bin Khattab menjawab, "Bagaimana mungkin ia dapat mengetahui keadaan nenek, terutama karena tempat ini terpencil dan jauh?" Nenek mengeluh dan berkata, "Subhanallah, seharusnya seorang khalifah mengetahui kondisi rakyatnya dimanapun mereka berada." Mendengar kata-kata tersebut, Khalifah Umar bin Khattab merasa tersentuh dan memikirkan dalam hati, "Celakalah aku, karena semua orang dan bahkan nenek ini mengetahui perihal diriku." Sayyidina Umar merasa menyesal dan air matanya pun berlinang. Kemudian dengan sedih, Sayyidina Umar berkata kepada nenek tersebut, "Wahai nenek, berapa harganya jika kamu menjual kebaikan yang saya berikan kepadamu? Karena takut akan menerima hukuman di akhirat. Tetapi itu hanya jika nenek bersedia menjual kebaikan tersebut." Nenek pun menjawab dengan bijaksana, "Jangan engkau bercanda dengan seorang nenek tua seperti aku." Umar bin Khattab melanjutkan, "Aku tidak sedang bercanda, aku serius. Berapakah harga yang kamu inginkan?" "Aku akan memberikan uang sebanyak 25 dinar sebagai ganti kebaikan yang aku berikan padamu." Umar bin Khattab menyerahkan uang tersebut kepada sang nenek. Nenek dengan penuh rasa terima kasih mengambil uang tersebut. Sementara itu, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Abdullah bin Mas'ud melintas di kawasan itu dan melihat Khalifah Umar berada di sana. Mereka memberi salam, "Assalamualaikum ya Amirul Mukminin." Mendengar ucapan tersebut, nenek itu menyadari bahwa tamu yang berbicara dengannya adalah Khalifah Umar bin Khattab. Dengan perasaan takut dan gemetar, nenek berkata, "Masya Allah, celakalah aku. Ampunilah aku atas kelancanganku tadi ya Amirul Mukminin." Nenek telah menyadarkan Sayyidina Umar atas kesalahpahamannya. Sayyidina Umar berkata, "Tak mengapa, semoga Allah memberikan rahmat kepada nenek." Ketika itu, Khalifah Umar membuka bajunya dan menulis keterangan berikut di atas bajunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini, Umar bin Khattab menembus dosanya atas perlakuan yang salah terhadap seorang nenek yang merasa dizalimin oleh Umar semenjak menjadi khalifah, sehingga dosa itu ditebus dengan 25 dinar. Dengan ini, jika ada perempuan yang mendakwa Umar di hari pengadilan di hadapan Allah, maka Umar sudah bebas dari segala tuntutan dan tidak memiliki keterkaitan lagi. Pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan disaksikan oleh Abdullah bin Mas'ud. Baju tersebut kemudian diserahkan kepada Abdullah bin Mas'ud dengan pesan,
simpanlah baju ini dan jika aku meninggal dunia, masukkan ke dalam kain kafanku untuk dibawa menghadap Allah. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat dekat Rasulullah dan merupakan salah satu dari Khulafaur Rasyidin, yaitu para pemimpin terbaik setelah Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Utsman bin Affan. Banyak hal yang dapat dicontoh dari sosok pemimpin seperti Umar bin Khattab dan Khulafaur Rasyidin lainnya. Mereka adalah pemimpin yang tidak perlu melakukan upaya untuk merebut hati rakyat agar bisa memimpin. Mereka adalah individu yang menganggap posisi kepemimpinan bukan sebagai anugerah, karir, atau pengakuan atas prestasi tertinggi. Mereka memandang kekuasaan sebagai amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemimpin tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, Islam berada dalam kejayaan yang mengagumkan. Beliau tidak hanya disegani oleh manusia, tetapi juga oleh bangsa jin dan setan yang takut kepada sahabat Rasulullah yang menjadi Amirul Mukminin. Keberhasilan beliau dalam menaklukkan banyak negeri menjadi nilai tambah yang sangat berarti. Hal ini membuatnya sangat dihormati oleh banyak pemimpin dari berbagai negara. Keberhasilan ini tidak lepas dari gaya kepemimpinan Umar yang patut diteladani, mulai dari kegemarannya dalam bermusyawarah hingga keterlibatannya langsung dalam menangani urusan umat. Salah satu teladan dari Umar bin Khattab sebagai seorang pemimpin adalah kegemarannya dalam bermusyawarah. Banyak kita temui pada masa sekarang ini, terdapat pemimpin yang enggan melakukan musyawarah dengan rakyat terkait kebijakan yang diambil. Namun, hal tersebut tidak berlaku bagi Umar. Beliau adalah sosok yang tidak pernah menganggap dirinya sebagai seorang penguasa. Beliau selalu berpendapat bahwa kedudukannya sama dengan anggota musyawarah lainnya. Ia selalu meminta pendapat mengenai urusan yang sedang dikerjakan dan tidak pernah menunjukkan sikap sepihak dalam mengambil keputusan. Hal ini menunjukkan bahwa Umar selalu mengutamakan aspirasi rakyatnya daripada mengandalkan keputusan pribadinya. Umar membandingkan musyawarah seperti bagaimana benang yang dipintal, di mana pendapat 2 orang merupakan benang yang dipintal, dan pendapat 3 orang atau lebih menjadi tali yang kuat hampir tidak bisa terurai. Selain suka melakukan musyawarah, Umar bin Khattab juga termasuk dalam deretan pemimpin yang selalu memikirkan kepentingan rakyatnya. Ia selalu menggunakan seluruh kekayaan negara untuk melayani rakyatnya. Contohnya, Umar membangun tembok dan benteng untuk melindungi kaum muslim dari serangan musuh. Ia juga mendirikan kota-kota untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Umar tidak pernah memiliki niat untuk mempergunakan kekayaan negara demi kepentingan pribadi. Bahkan, Umar merupakan sosok pemimpin yang hidup dengan sederhana dan zuhud. Umar bin Khattab adalah sosok yang tidak tertarik dengan kemewahan, kenikmatan, dan segala bentuk kesenangan serta harta benda dunia. Beliau tidak pernah merasa dirinya sebagai pimpinan yang sempurna. Oleh karena itu, beliau sangat menghargai saran dan kritik dari orang lain terhadap dirinya. Sayyidina Umar adalah sosok yang siap mendengarkan setiap kritikan tersebut. Sebagai pemimpin yang terbuka, Umar tidak ragu meminta rakyatnya untuk mengoreksinya jika beliau melakukan kesalahan, bahkan jika harus dengan menggunakan pedang. Umar adalah seorang pemimpin yang adil dan tegas dalam menegakkan hukum tanpa memandang pangkat atau hubungan keluarga. Setiap pelanggaran pasti akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Contohnya, ketika anak dari Amr bin Ais, seorang gubernur Mesir saat itu, melakukan kesalahan, Umar segera menghukumnya dengan tegas seperti yang dilakukan terhadap warga lainnya. Sayyidina Umar
memposisikan dirinya bukan sebagai penguasa yang semena-mena terhadap rakyatnya, tetapi sebagai pelayan rakyat. Karakteristik kepemimpinan yang baik pada Umar terbukti dalam praktiknya, baik sebagai khalifah maupun pemimpin umat. Umar telah mempraktikkan kepemimpinan yang sejati. Ketika rakyatnya mengalami kelaparan akibat krisis ekonomi, beliau secara langsung turun ke lapangan untuk melihat kondisi mereka. Bahkan ketika menemui rakyatnya yang miskin, beliau tak ragu membawakan gandum dengan membawanya sendiri. Beliau menjadi pelayan rakyat dan pemimpin yang sederhana yang dicintai oleh rakyatnya. Umar melindungi dan memprioritaskan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim, janda, dan lainnya. Dalam kisah kepemimpinan Umar bin Khattab, kita belajar akan nilai-nilai luhur yang ia perjuangkan. Ia adalah sosok pemimpin yang adil, bijaksana, dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat di atas segalanya. Dalam segala tindakannya, Umar bin Khattab memposisikan dirinya sebagai pelayan rakyat, bukan sebagai penguasa yang semena-mena. Ketulusan hati dan kesederhanaan beliau menjadi teladan yang tak tergantikan. Umar bin Khattab tak ragu turun ke lapangan untuk memahami kondisi rakyatnya secara langsung. Beliau memberikan perlindungan dan mengutamakan kesejahteraan fakir miskin, anak yatim, dan kaum yang terpinggirkan. Kisah kepemimpinan Umar bin Khattab memberikan hikmah yang berharga bagi kita semua. Ia mengajarkan tentang pentingnya mendengarkan dan menerima kritik, keadilan dalam menyikapi pelanggaran, serta mengedepankan bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Sahabat Aza, semoga kisah ini menginspirasi kita untuk menjadi pemimpin yang berintegritas, bijaksana, dan peduli terhadap kesejahteraan rakyat. Mari kita meneladani nilai-nilai mulia yang telah diperlihatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab dalam perjalanan kepemimpinannya. Dengan demikian, kita dapat membawa perubahan yang positif dan mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.